Halo semua, salam rahayu. Jumpa lagi nih sama aku Anidi. Hari ini kita bakal bahas tentang seseorang, tentang sosok pengagum kamu, orang yang selalu ada di sekitaran kamu, tapi kamu nggak menyadari perasaannya dia ke kamu. Orang yang sebenarnya udah punya feel ke kamu dari jauh-jauh hari. Jadi dia pengen nyapa, pengen ngobrol yang sifatnya pribadi, tapi sebenarnya dia nggak berani. Oke, di sini juga kita bakal ngebahas tentang perasaannya kamu ke dia, perasaannya dia ke kamu, dan sifat atau ciri-ciri orang yang suka sama kamu. Zodiak yang bakal kita bahas hari ini adalah zodiak Aquarius. Dan kalau kamu penasaran dengan bacaan tarot serta oracle aku lainnya, terus ikutin channelnya aku, Anidi, dengan subscribe dan pastiin loncengnya kamu aktifin ya. Oke, sebelum aku mulai membacakan kartu-kartu yang mau aku tebarin nanti, aku bakal bagi kartu ini jadi 3 bagian. Jadi ada 3 hal yang bakal aku bahas seputar perasaannya dia ke kamu, perasaannya kamu ke dia, dan ciri-cirinya dia ya. Tapi sebelum itu semua, aku mau ingetin ke kamu kalau bacaan ini sifatnya general reading. Jadi ini energi seluruh Aquarius. So, ini bisa resonate ke kamu atau malah ke Aquarius lainnya. Jadi fokusin energi kamu selama bacaan ini. Jangan di skip karena nanti bakal kelompat-lompat nih pesennya. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita bakal bahas perasaannya dia ke kamu. Jatuh cinta pada pertemuan pertama. Oh, kalau orang-orang tuh pada pandangan pertama ya. Nah, dia ini tertarik ke kamu pada pertemuan pertama. Jadi, dia tuh terkesan ke kamu pada saat kamu lagi jelasin atau presentasiin sesuatu. Dan kemampuan kamu menguasai para pendengar, cara kamu menjelaskannya, detail ditambah dengan ya rasa pedenya kamu bikin dia itu terpana seterpananya ke kamu. Saat itu bagi dia, kamu tuh terlihat sangat cantik dan seksi. Jadi kalau orang tuh jatuh cinta karena fisik, dia justru jatuh cinta sama kamu karena kecerdasan dan kepintarannya kamu. Itulah yang bikin dia bertekuk lutut sama kamu. Dan ini nih yang jadi poin utama dia tertarik sama kamu. Ngebahas seperti hubungan apa yang dia pengen, dia nih tipe orang yang di sini kelihatannya posesif ya. Dia nggak mau orang yang dia suka tuh sampai ngerasa tersakiti. Dia pengen lindungin orang yang dia sayang sekuatnya dia. Tapi ini berlaku kalau dia pengen beneran serius. Alias dia udah ngeyakinin dirinya untuk maju, untuk nggak cuma jadi pengagumnya kamu. Dan karena di sini juga kelihatannya dia agak gengsian ya. Jadi jatuhnya tuh saat ini dia sangat tertarik ke kamu. Pengen jalanin hubungan yang serius, tapi dia juga gengsi kalau harus tunjukin terang-terangan. Jadi dia pilih ngelindungin kamu dari jauh dan berharap kamu sadar dengan sendirinya sama kode-kode yang dia kasih. Kok agak ribet ya? Oke, selanjutnya. Dia pengen banget jadi support sistemnya kamu, pengen jadi mood boosternya kamu. Dia punya keyakinan kalau bersamanya kamu tuh bakal jadi lebih baik. Ini kayak kalimat iklan banget ya, kerasa gak sih? Nah, dengan perasaannya dia yang kayak gini ini, yang gede ini, sebenarnya bakal kasih perubahan yang baik loh sebenarnya buat kamu ya, emang. Namun, karena dengan gengsinya dia juga nih, jadinya agak rumit sih. Tapi emang pada dasarnya perasaannya dia nih tulus dan dalam ke kamu. Jadinya ini nggak sekedar aja dan lumayan ya dapat orang atau ketemu orang yang mau jadi pendengar, penghibur, sekaligus penyemangat. Jarang banget ada orang yang kayak gitu.
Yang baru jumpa terus jatuh cinta, malah sedalam dan seserius itu perasaannya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang harapan nih. Harapan atau keinginannya kamu ke dia. Jadi buat yang lagi ngincer Aquarius, lagi PDKT sama Aquarius, ini tuh harapan atau keinginannya dia ke seseorang atau ke kamu yang lagi PDKT sama dia. Kamu di saat ini lagi pada rasa takut di masa lalu, masih trauma lah ya Aquarius ya, apalagi dengan kejadian-kejadian buruk di masa lalu, pertengkaran dan hal lainnya tuh masih ngebekas banget di pikiran kamu. Tapi ini nggak menutup keinginannya kamu untuk punya seseorang yang bisa ngebimbing kamu, memimpin kamu ke arah yang lebih baik. Jadi sejenis kayak pemimpin yang berkomitmen untuk jaga dan lindungin orangnya dia. Kamu kadang masih suka kebayang dengan kenangan masa lalu kamu banget tentang pemimpin yang bukannya mengayomi tapi malah menyakiti. Sampai-sampai kadang pikiran kamu tuh kayak kepecah. Satu sisi kamu butuh pemimpin, tapi di sisi lain di saat itu juga kenangan itu muncul dan buyarin semuanya. Wah, berat ya. Oke, selanjutnya keterbukaan. Mungkin ini yang jadi salah satu syarat utama dari kamu ya, kalau seandainya bakal jalin hubungan. Kamu seperti di kartu yang tadi, masih memiliki trauma di masa lalu. Jadi tingkat kepercayaan dan kewaspadaan kamu ke siapapun yang ngedeketin kamu tuh malah ngejomplang banget. Tingkat waspada kamu tuh jadi kayak tinggi, tapi tingkat kepercayaan kamu ke orang yang PDKT sama kamu itu tuh rendah. Kayaknya buat yang lagi ngedeketin Aquarius, kamu butuh kerja keras ekstra nih. Sebab dengan keadaannya yang kayak gini, kesabaran kamu sangat dituntut di sini. Sebab lukanya ini dalam ya, dan termasuk dalam luka yang lama sembuhnya. Jadi buat kamu Aquarius, mungkin kamu butuh suasana baru, sedikit liburan, atau berkumpul dengan orang baru bisa jadi salah satu healing kamu nih. Dan kalau semuanya udah dilakuin, coba deh buka hati kamu pelan-pelan. Karena sekalipun niat mereka gede, tapi kalau kamu nggak ngebukain celahnya, nggak akan bisa. Ya nggak? Yuk pelan-pelan dicoba. Oke, di sini kamu ada keraguan ya dan pertanyaan bagaimana kalau kamu udah terluka tapi malah masuk orang yang salah. Jaga jarak dan pergi. Kamu yang berhak mengatur hati dan perasaan kamu seperti apa. Yang terpenting adalah kenyamanannya kamu dulu. Kalau kamunya nggak nyaman dengan seseorang yang datang itu, ya udah jaga jarak dan jelasin posisi kalian itu apa. Karena kebahagiaan itu datang dari rasa nyaman dan puas. Satu aja nggak ada tuh, maka rasanya kosong, hampa. Jadi jangan takut untuk memberi batasan yang jelas saat kamu ada di posisi apa. Jelasin aja, terangin aja. Dan begitu pula dengan sebaiknya, kalau kamu ngerasa ingin bersamanya, omongin aja, katakan aja daripada diem-diem dan salah paham kan? Oke, selanjutnya kita akan cari tahu nih ciri-ciri orang yang suka nih sama Aquarius. Siapa sih kamu tuh sebenarnya yang lagi deketin Aquarius? Seseorang yang religius, punya masa depan dan tujuan hidup yang jelas, bersifat terbuka dan narsis. Jelas dan sedikit berat ya untuk religiusnya di sini, nggak usah ditanyain lagi seperti apa ya, dan punya masa depan plus tujuan hidup yang jelas. Jadi di sini dia ini orang yang sangat terorganisir hidupnya. Dia tahu apa yang dia mau dan jadi tujuan hidupnya. Jadi garis besarnya dia ini mapan. Sifatnya pun nggak anti kritik, menerima segala kritikan dan perbedaan di sekitar dia. Berita baiknya dia nggak suka perdebatan, entah itu kecil atau besar. Sifat yang diidamin nggak sih ini sebenarnya? Tapi ada tapinya nih. Ya, sedikit narsis. Dia pengen diperhatiin kamu. Dia pengen jadi satu-satunya poros kamu. Nah, kalau
tadi di awal sempat aku singgungkan kalau dia ini posesif. Jadi disitulah letak posesifnya dia. Dia tuh nggak mau kesaing dengan orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Lanjut. Orang yang bersemangat ya. Jadi dia ini sifatnya ini kalau dalam pekerjaan adalah seorang yang antusias, ambisius, senang membantu, dan supel. Tipe orang yang terkenal ya kalau di lingkungan kerja. Mungkin inilah kenapa dia bisa mapan di umurnya yang sekarang. Jadi dari ambisiusnya ini yang bikin banyak orang mau kerjasama. Ambisius, antusias, supel, dah lah. Ini benar-benar bikin orang-orang anteng banget kalau udah punya project bareng dia. Orang yang gak pernah setengah-setengah tiap ngerjain sesuatu. Selalu tuntas, selalu memuaskan. Langka banget gak sih orang kayak gini? Jadi dia tuh orang yang bisa dibilang sibuk tapi tetap memprioritaskan kamu, memprioritaskan orang yang dia sayang. Dan kalau dalam menghadapi pasangan, dia juga punya trauma sendiri ya. Impiannya jelas, keinginannya dalam sebuah hubungan tuh sebenarnya emang jelas, tapi dia juga takut banget terluka, takut banget dengan hal-hal yang ada di masa lalu bakal keulang lagi. Itulah kenapa dia posesif untuk hubungan yang baru. Dia udah lelah banget dengan drama-drama, dengan segala hal yang memulai perdebatan. Jadi kalau dicocokin antara sifatnya dia, harapan dia ke kamu, dan sifatnya kamu ini, ya secara garis besarnya kalian nih cocok deh, saling melengkapi. Oke, lanjut. Orangnya tenang, pembawaannya adem, gak suka hal-hal yang menguras emosi, walaupun dia ini tipikal orang yang ambisius, tipikal orang yang energik, antusiasnya tinggi, tapi bukan berarti dia itu penyuka keributan atau perdebatan. Mungkin emang karena trauma masa lalu ya, jadi dia anti banget sama hal-hal yang berisik ini. Seperti orang yang suka keramaian tapi gak suka berisik. Gimana ya? Seperti kamu lagi ada di keramaian tapi gak ada yang bikin kamu terganggu gitu loh. Tenang dan nyaman aja, rame-rame aja, tapi gak berisik, gak ngeganggu kamu. Nah, kayak gitu sifatnya. Seimbang, meski dia seorang yang tenang, pembawaannya adem, tapi juga seseorang yang antusias, ambisius, ceria, dan punya luka. Oke guys, itu tadi sosok seseorang yang selama ini diam-diam perhatiin kamu, diam-diam naksir sama kamu. Terima kasih sudah menyimak bacaan ini sampai selesai. Bye!